Kamu mah enak, ketemunya pas malam doang. Saya seharian sama mereka udah stresnya. Karena kan nggak tahu pas sekolah online tuh gimana, Iya, susah stresnya dari ini. pagi. Nggak, waktu yang dipanggil ke istana saya udah ngomong. Oh, udah ngomong. Nah, waktu yang saya ditelepon pertama kali saya nggak ngomong. Nah, itu kenapa Pak nggak ngomong, Pak? Kita kerja keras, tapi ekspektasi nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Saya jujur mengatakan nggak ada istilah menteri hebat, tapi timnya yang hebat. Makanya saya selalu menggunakan istilah saya nggak pernah mau jadi Superman, tapi yang kita bentuk adalah super team. Halo Sobat Sosial, selamat datang di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Nah Sobat Sosial, kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya, jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya maskernya dicopot karena biar ngobrol lebih enak juga gitu, jadi nggak agak dengung gitu ya. Nah, aku mau copot masker, Bapak narasumber juga boleh copot masker, tapi aku nggak mau kasih tahu narasumbernya siapa dulu nih, biar penasaran. Karena kan studionya udah spesial, biasanya kita tuh kan di studio yang rada gelap gitu ya Sobat Sosial. Kalau ini terang banget nih, jadi spesial dan nggak cuman lokasinya aja yang spesial, tapi narasumber yang datang kali ini, jauh lebih spesial. Siapa yang nggak kenal orang ini ya? Kali ini kita kedatangan Bapak Menteri Sosial kita, ada Bapak Juliari P. Batubara. Halo Pak. Halo, apa kabar? Nah, udah. Ini belum, kaget belum nih? Kok bisa ya Pak Juliari ini datang nih? Keberadaan nih Pak, makasih loh Pak udah mau datang Pak. Sama-sama senang di sini. Oh senang ya, aku yang lebih senang Pak harusnya Pak. Karena jarang-jarang nih Sobat Sosial, Pak Menteri mau datang nih ke Beranda nih. Jadi nanti diharapkan ya Pak, kalau Pak Ari ini datang di podcastnya Beranda, nanti viewers kita naik, komennya naik, subscribernya naik juga Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Nah Sobat Sosial, kali ini kita adalah edisi khusus bersama Bapak Menteri Sosial. Nah dengan tema, ini nih, temanya ada di sini nih, kelihatan ya Sobat Sosial ya. Temanya adalah 1 tahun Juliari P. Batubara hadir untuk Indonesia Maju. Pak, ini 1 tahun nih dari 23 Oktober 2019 sampai 23 Oktober 2020 ya hari ini ya, berarti udah segenap 1 tahun ya Pak menjadi Menteri Sosial ya Pak ya? Iya, 1 tahun tanggal 23 saya di lantik itu tanggal 23 kalau nggak salah ya, 23 Oktober 1 tahun udah. Udah 1 tahun ya Pak, gimana Pak rasanya Pak 1 tahun Pak jadi Menteri Sosial Pak? Terus terang saya sih begitu masuk ke Kementerian Sosial itu awalnya tidak menyangka bahwa suasana di Kementerian Sosial itu begitu bersahabat, ya. Begitu bersahabat, begitu menyenangkan, dan terus terang saya tidak terlalu lama untuk menyesuaikan ya, artinya untuk akrab dengan para pejabat. Khususnya eselon 1, eselon 2. Jadi buat saya yang pertama, kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang baru dan penerimaannya begitu bagus, begitu hangat, begitu ramah, tentunya akan memudahkan saya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan nyaman saya. gitu ya Pak ya? Sangat nyaman, gitu. sangat nyaman. Pas baru masuk pertama kali, jadi pas ngobrol-ngobrol awalnya tuh nggak canggung gitu ya Pak, langsung klop aja gitu ya? Iya, jadi saya ingat tuh saya sebelum sertijab dengan menteri yang lama Pak Agus, yang kebetulan teman saya juga udah lama, jadi nggak terlalu sulit juga ya menyesuaikan. Saya datang ke kantor, keliling sebentar lah ya, kemudian saya ingat tuh saya makan tuh di ruangan saya, disediain makan, makanannya banyak sekali tuh. Gimana Pak? Sebanyak apa Pak? Segini Pak? Banyak, saya jarang makan sebanyak itu maksudnya. Ya. Menunya apa aja Pak? Ingat nggak Pak? Saya ingat tuh makanannya makanan Padang. Wah. Tapi lengkap tuh, kayak di restoran gitu kan. Wow. Udah gitu, saya makan dengan teman-teman pejabat eselon 1 dan sebagian eselon 2. Ya, langsung tuh udah akrab aja. Itu hari pertama tuh ya, terus saya bilang, saya diajak keliling dong sebentar ke beberapa ruangan, termasuk juga ke Linjamsos kalau nggak salah ya. Terus ya say hi gitu ya, bercanda-bercanda sedikit. Jadi itu sebelum sertijab. Nah pada hari itu aja saya sudah merasakan nyaman. Karena mungkin karena saya juga orangnya kan nggak formal ya, dan tidak ingin terlalu formal juga, terlalu diperlakukan yang secara terlalu spesial ya. Jadi begitu saya hari pertama masuk Kementerian Sosial, langsung terasa, oh ini lingkungannya nyaman nih buat saya. Tempat saya nih gitu kayaknya Pak ya?
nih, this is my place gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena kan kita tahu ya kalau kita masuk ke dalam suatu lingkungan baru itu yang penerimaannya kurang kurang nyaman, kurang hangat, kita langsung merasakan. Iya. Nah itu tidak saya rasakan pada Masuk-masuk hari tuh, pertama saya. Hawanya nyaman, langsung nyesel gitu. betah gitu ya, enak gitu ya. Nah Sobat Sosial, mungkin gak ada yang tahu, tapi aku tuh sebenarnya minder tahu Sobat Sosial. Karena menurut aku ya Pak, ini menurut survei aku, menteri yang paling ganteng tuh Pak Ari loh. Bisa aja. Ada yang setuju nggak Sobat Sosial? Coba, Bapak setuju nggak Pak kalau dibilang paling ganteng Pak? Banyak yang begitu. Enggak dong Pak, enggak dong. Ini kalau misalnya yang nonton beranda biasanya tuh komennya tuh para SDM PKH Pak, biasa nonton Pak. Itu pada bilang, ini hadir, dari sini hadir gitu Pak. Nih nggak boleh ada komen gini ya, harus setuju loh. Ada gitu juga nggak apa-apa. Harus setuju loh, ganteng loh. Nah selain ganteng nih Sobat Sosial, Pak Ari ini juga jadi salah satu menteri yang paling sibuk Pak. Selama 1 tahun ini aku ngelihatnya, ini kan aku kan kepo di Instagramnya Linjamsos Oke. Bapak, bentar, kita tanya dulu. Semua narasumbernya aku tanya, follow nggak Pak Linjamsos Oke Pak? Follow Instagram. dong. Bener ya? Saya follow Linjamsos Oke, follow PKH juga. Hampir semua Instagram resmi dan tanda kutip yang ada di Kemensos saya follow. Nah, berarti Oke 1 pasti saya follow semua. aku kena nggak? Nggak ya? Aku bukan bagian dari Kemensos. Mungkin kena juga karena saking banyaknya yang saya follow. Ada kelihatan, ada nggak ya? Siapa tahu ada Sobat Sosial, kan jarang-jarang di follow back menteri ya. Nah, aku ngeliat di Instagramnya Linjamsos Pak. Selama 7 bulan pandemi ini nih, Pak Ari ini kayaknya turun ke lapangan mulu Pak. Bagiin bantuan, terus juga ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Dan Sobat Sosial, yang perlu Sobat Sosial tahu nih, ketika Pak Ari menjabat sebagai anggota DPR tahun 2014 sampai 2019 itu kunjungannya sampai 150 kali per tahun. Sebulan 3 sampai 4 kali, Pak. Saya nggak pernah ngitung tuh. Oh ya, ini emang aku tuh kan ada yang ngitungin ya? Aku fans klubnya Pak Ari soalnya. Waduh. Jadi aku ngitungin. Nih Pak Ari di mana nih sekarang? Pak Ari di mana gitu. Makanya aku minder ketemu. Tadi tim bilang ada fotonya, Pak. Boleh ada fotonya nih. Nah, ini Pak. Ini kapan, Pak? Ingat nggak, Pak? Ini waktu jadi anggota DPR ya. Kayaknya ini lagi kampanye deh. Karena ada nomor 1 nih. Saya kan nomor urut 1 ya. Jadi saya bikin polo shirt, tim yang bikin. Saya memang nggak pernah suka baju terlalu rame gitu ya. Jadi saya cuman ada logo saya sama nomor 1 karena saya nomor urut 1 waktu itu. Ini ingat nggak Pak di mana Pak? Ini Salatiga ini. Di Salatiga. Bapaknya ingat nggak Pak namanya Pak? Nggak ya? Oh enggak, kalau belakangnya saya tahu. Ada foto lain mungkin. Nah ini Pak, ini waktu lagi kampanye juga ya Pak ya? Ini di mana Pak? Ingat nggak Pak? Waduh, ini di mana ya? Ayo. Jadi mungkin di Kota Semarang ya? Di Semarang. Coba. Mungkin ya. Kita ada telepon ya sama ibu ini ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya Sobat Sosial? Kirain ada telepon. Masa ya? Mau mastiin Pak, di mana Pak sebenarnya? Ya? Tapi kayaknya di Semarang ya Pak? Feeling saya di... Ini kayaknya Kota Semarang. Oh enggak, kalau ini Salatiga nih kayaknya. Oh ini Salatiga. Yang tadi Semarang. Ada lagi foto lain mungkin? Nah ini Pak. Ini di mana Pak? Pak, lihatin dulu nih orang-orangnya. Ini shining banget nih Pak, tuh lihat deh Sobat Sosial. Shining banget dia mereka. Wah, ya udah pasti menteri paling ganteng ya. Udah kelihatan nih Pak nih itu. Ini kayaknya di mana, Pak? Kota Semarang juga nih kayaknya. Semarang. Banyak di Semarang ya Pak ya? Ngider-ngider Semarang ya Pak? Karena dari 4 daerah di daerah pemilihan saya, Kota Semarang kan paling banyak pemilihnya. Jadi saya memang agak banyak di Kota Semarang. Oke. Ini udah lama nih kayaknya nih. Keren nggak Pak? Aku punya loh Pak fotonya Pak. Karena aku fans. Ini paling nggak 4-5 tahun yang lalu ini. Tapi nggak ada bedanya Pak sama sekarang Pak. Ini di mana? Oh ini Kota Semarang udah pasti. Udah pasti Semarang ya Pak? Karena ada yang saya kenal. Ini lagi di rumah warga Pak atau gimana? Ini di rumah warga nih kayaknya nih. Di rumah warga udah agak malam ya. Iya. Ngantuk nggak Pak di sini Pak? Enggak, saya kalau ketemu orang-orang di daerah tuh nggak pernah ngantuk, asik aja. Karena saya senang nanya-nanya kan. Ngobrolin apa tuh Pak waktu itu Pak, ingat nggak Pak? Gimana kabar gitu? Iya, kerjaan pokoknya gitu ya Pak ya? kalau saya kebanyakan ngalor ngidulnya lah. Jarang ngomong serius, jarang. Karena kalau sama mereka kan kalau ngomong terlalu serius, mereka juga nggak ini kali ya, nggak mudeng gitu ya. Ini ada lagi Pak, banyak ya kita koleksi fotonya ya Pak ya. Ini di mana Pak? Wah ini. Pak nggak ada rencana warnain rambut Pak? Kayak yang di belakang itu Pak, merah Pak. Keren loh Pak. Boleh juga tuh ya. Jadi ada menteri kita yang rambutnya tuh merah gitu Pak, shining gitu Pak, kayak anak metal Pak. Ini di mana ya? Ini lupa dia. Di mana Pak? Mungkin Kota Semarang juga. Oh Kota Semarang tuh ada belakangnya ada wali kotanya tuh. Wow. Daya ingatnya. Saya bisa lihat. Mungkin daya ingatnya nggak terlalu tajam ya Sobat Sosial, tapi analisanya loh. Ini siapa yang tahu Pak itu? Ini Pak? Kota Semarang nih.
belakangnya gedungnya tuh tahu dari mana Pak? Itu kan putih doang Pak. Nggak, karena di belakangnya ada wali kota Semarang. Pasti di kota Semarang kan? Oh, emang tajam gitu daya ingat ya Sobat Sosial. Nah Sobat Sosial, tadi kita udah lihat foto-fotonya pas lagi belusukan. Itu hobi, passion, emang pengen, apalagi gabut Pak? Kalau saya tuh memang ya nggak tahu ya disebut hobi atau apa. Tapi memang saya seneng apa namanya tuh turun gitu ya. Ketemu dengan warga langsung ngobrol-ngobrol. Dan tidak harus melulu itu nanyakan soal program ya. Ya turun aja, ketemu ngobrol apa kabarnya. Iya, kan beda ya kalau kita ketemu langsung, nanya langsung keadaan mereka, kondisi mereka. Dan biasanya tuh keluhan mereka beda dengan kita dengar dari tim kita atau dari mana gitu. Jadi saya selama jadi anggota DPR itu memang saya sih nggak pernah ngitung lah berapa kali saya turun gitu ya. Emang aku doang yang ngitung. Cuman memang saya selalu menikmati gitu, menikmati untuk apa namanya turun dan ketemu dengan warga gitu. Nah mungkin ya Sobat Sosial, karena Pak Ari ini sering turun ke lapangan, sering ngobrol sama warga, kayaknya klop banget, jiwa sosialnya tinggi. Presiden bilang, wah kayaknya ini oke nih kalau kita jadi itu nggak tahu deh kalau itu. Aku hayal aja nih, maaf ya Pak Presiden ya. Siapa tahu gitu Pak. Waktu diminta sama Pak Presiden untuk jadi menteri, gimana Pak? Shock, kaget kayak? Oh iya kaget. Apa udah mungkin kayak, iyalah udah pastilah gitu Pak? Enggak ya? Kaget lah pasti. Saya kan ngimpi aja nggak pernah jadi menteri. Jadi menurut saya jadi anggota DPR RI aja udah istilahnya udah mentok lah gitu. Jadi waktu sebelum saya dipanggil Bapak Presiden kan memang saya udah diinfo dulu ya bahwa istilahnya tuh nama saya diajukan ya. Tapi pada saat itu pun pertama saya dengar seperti itu, ya saya berpikir, karena mungkin saya orang politik ya, oh ya whatever lah kan gitu, karena namanya politik itu saya paham sekali last minute itu bisa berubah. Betul. Dan itu kan beberapa hari sebelum saya dipanggil. Oleh karena itu begitu saya dengar itu, ya udah. Itu sampai istri saya pun saya nggak kasih tahu sama sekali. Itu nanti kita bahas Sobat Sosial. Nanti kita akan bahas kenapa Pak Ari diem-diem pas dipanggil sama Pak Presiden. Nih kita harus tahu alasannya dia Sobat Sosial. Pak, ini ada foto lagi Pak. Ini waktu di mana Pak? Ingat nggak Pak? Ini kota Semarang. Semarang karena lagi itu ya Pak ya? Ibu wakil wali kotanya. Ini waktu itu datang kemana Pak? Yayasan Semar apa ya namanya ya. Jadi ini yayasan bagus. Jadi ini memang yayasan yang mengurus anak-anak cacat ya. Jadi ini ya saya kalau inget ini jadi sedih banget ya. Jadi ini anak-anak kita kalau lihat langsung kan sangat prihatin lah ya kondisinya. Betul. Ya kita nggak bisa apa-apa lagi kan. Mereka kondisi seperti itu kan sulit untuk diperbaiki, disembuhkan. Jadi ya memang nggak ada yang bisa kita lakukan selainnya kita memberikan bantuan. Bantuan aja gitu ya Pak ya. Ada foto lain mungkin tim? Nah ini Pak, apa nih Pak? Itu hand traktor ya. Itu ini di Kabupaten Semarang. Ini lagi ngapain Pak ceritanya? Ini traktor dari siapa Pak? Kenapa? Ini Bapak dari Kementerian Pertanian ya. Saya minta ke Kementerian Pertanian mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian untuk memberikan beberapa hand traktor ke beberapa wilayah. Tidak banyak lah karena yang minta kan banyak ya. Kalau ini di Kabupaten Semarang nih. Gak ada yang lain ya? Ini Semarang? Gimana Pak? Di kecamatannya ini saya rada inget nih. Pabelan apa ya kalau nggak salah. Pabelan. Ya? Ini karena ada orang yang saya inget. Kalau nggak gedung, orang yang diinget ya sama sosial ya. Ada foto lain tim? Ini Pak. Oh ini kota Semarang. Plastiknya bisa begini Pak, gimana Pak? Aku pengen nyetak plastik gini tapi beranda Pak. Ini stiker deh kayaknya tuh ditempel. Stiker Pak, kayaknya di print enggak ya? Ini kota Semarang karena ada Pak Wali Kota. Iya. Ini waktu membagikan ya Pak ya? Ya ini sembako biasa. Ada lagi tim? Ini jadi ceritanya flashback jadi anggota DPR ya? Iya Pak, kan perjalanan, kan 1 tahun ya Pak jadi menterinya, tapi kan kita mau kulik-kulik masa lalunya Pak. Oke. Termasuk masa lalu Pak Ari dengan Bu Grace. Nah Sobat Sosial, tadi kan aku sempat singgung Pak, selama pandemi ini kan sering banget turun ke lapangan, sering banget bertemu sama warga. Pasti kan kalau ketemu sama warga gitu kan, setelahnya atau sebelumnya pasti kan swab gitu Pak, atau mungkin rapid gitu Pak. Aku mau nanya pertanyaan paling penting Pak.
selama 1 tahun ini Pak dan 7 bulan ini pandemi, udah berapa kali swab Pak? Waduh, udah puluhan kali saya swab test. Puluhan kali ya Pak? Puluhan kali. 50 kali ada Pak lebih? Barusan swab test. Waduh. Barusan Kalau 50 swab sekali sih enggak, tapi ya yang pasti di atas 10 kali ya. Kalau rapid udah sangat sering. Jadi kalau menurut saya kan mungkin karena kita cukup sering ke daerah. Betul. Kemudian kan kita kan juga harus memastikan kita ini kan kondisi sehat. Iya. Karena kan kita pulang ke rumah, ketemu keluarga, ketemu juga orang-orang dekat. Jadi kalau menurut saya itu swab test yang saya lakukan ataupun rapid test gitu ya, itu memang tidak hanya untuk diri saya juga, untuk orang lain juga. Wow. Jadi ya itu bagian dari proteksi bukan hanya diri sendiri ya, tapi untuk yang lain juga. Karena kan karena ritme kerja agak tinggi dan sering ke daerah, saya kira perlulah swab test yang rutin gitu. Rasanya swab test pertama gimana Pak? Kan geli nggak Pak? Geli, geli. Gini kayak kan dicolok di. Karena kan dalam ya. Dan emang nggak nyangka sedalam itu Pak ternyata Pak? Pas nyoba. saya nggak nyangka sedalam itu. Pertama kali itu saya di RSPAD, saya ingat. Rame-rame tuh kita semua kan, menteri semua, ada jadwalnya tuh. Kanan kiri, waktu itu masih kanan kiri tuh kan. Kanan kiri, terus itu. Ya nggak nyangka dalam kan itu kan. Apa sih ini apa ya? Sampai mata Pak, enggak ya? Jadi waktu awal-awal ya rada nggak nyaman gitu ya. Ya tapi lama-kelamaan karena udah biasa, iya. Jadi udah pasrah aja gitu. Ya udah lah ya, ayo swab yuk gitu ya Pak. Yuk udah swab pasrah aja. Tapi abis swab juga ya Pak ya? Ini Barusan nambah saya lagi swab nih, test. nambah lagi berarti jumlah swabnya tadi ya kan jadi 10 kali lebih. Ini berkali-kali nih kayaknya swabnya dan kedepannya nanti akan swab terus ya Pak ya? Ya saya kira selama masih pandemik, begitu saya biasanya nih 1 bulan tuh kalau nggak dipanggil presiden ya, karena kalau mau ketemu presiden kan harus swab sekarang. Harus, betul. Jadi kalau di luar itu ya sebulan 2 kali lah swab test. Rutin ya? Jadi hobi kayak. Jadi hobi ya? Kayak belusukan ya Pak, swab jadi kayak belusukan. Les apa gitu ya? Mau kemana nih Pak Menteri? Swab, biasalah gitu. Di telepon. Nah, Sobat Sosial, tadi kan kita ngelihat foto-foto Pak Ari dengan warga-warga yang mungkin gak dibilang milenial ya Pak. Kalau ini sama milenial semua nih Pak? Sama kalangan muda. Oh, ini blogger nih. Ini lagi ngapain nih Pak? Ya, saya kadang-kadang suka kumpul sama blogger-blogger nih di Kota Semarang juga. Pak Ari punya blog jangan-jangan nih? Enggak. Bikin dong Pak, kan ini blogger Pak. Gitu ya? Apa namanya, Juliari P. Batubara, asikbanget.com gitu Pak. Ini juga lagi ngobrol sama blogger Pak? Iya, lagi sama anak-anak blogger di Kota Semarang dan sekitarnya. Kan kita pengen tahu juga ya mereka melihat politik itu seperti apa sih. Nah, jadi kan kita dari sumber-sumber dari perspektif yang berbeda juga kadang-kadang harus harus dengar juga gitu. Berarti emang hobi ngobrol sama milenial siapa ya? Saya mungkin hobi ngobrol gitu ya. Bukan hanya hobi ngobrol aja. Milenial ya. Sama orang tua juga oke. Kolonial juga oke. Kolonial apa jauh juga ya Pak ya? Ini lagi di mana nih Pak? Masih sama atau beda event? Ini beda event. Ini sepertinya sama grup-grup blogger juga ini nih. Nih Pak, kan Bapak tadi kan analisisnya bagus nih Pak. Ini apa Pak? Kan tadi kelihatan gedung nih Pak. Kalau yang ini ada keinget-inget sesuatu Pak? Enggak ya? Apanya tuh tempatnya? Tempatnya ini di hotel ini. Di salah satu, tuh kan di dalam satu room di hotel. Ngopen satu, ngobrol happy bareng Juliari. Ngeri. Aktif bikin ini singkatan-singkatan Pak. Kayak beranda obrolan seputar PKH dan bencana. Yeah. Biasanya tim saya tuh yang ini yang buat singkatan kayak gitu. Saya selama dibacanya oke dan singkat gitu oke aja. Yang penting singkat, padat, jelas, enak dibaca gitu ya Pak ya. Nah tadi kita ngobrolin soal millennials nih Pak. Aku tuh kepo kan Pak, karena aku bilang aku fans klub Juliari P. Batubara. Jadi udah kayak pemain bola aja ada fans clubnya. Ada dong Pak, Bapak nggak tahu kan biasanya ada nih pendukung Persija atau pendukung apa. Saya tuh ketuanya Pak, pendukung Juliari P. Batubara. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Emang aku baru deklarasikan sekarang. Nah Pak, dengar-dengar Pak Ari ini hobi banget main basket Pak. Dulu ya, sekarang udah nggak lagi. Aku itu nih ya Sobat Sosial, baru tahu banget kemarin aku ngobrol sama tante aku Pak. Bapak kan SD SMP di Asisi Pak. Asisi ya. Di Tebet. Itu ternyata satu angkatan sama tante aku loh Pak. Oh ya? Iya. Terus katanya dibilang gini. Jadi ketahuan umurnya ya?
Iya. Aku teleponan kemarin Pak, terus aku bilang, kenal sama Pak Menteri nggak? Kenal, dulu dia sering main basket, tinggi, ganteng, banyak yang deketin. Sumpah Pak, beneran Pak. Ah, enggak lah, itu mah nambah-nambahin aja. Anak OSIS juga loh. Mau culun dulu masih. Nggak mungkin culun. Orang kalau ikut ekskul basket nggak culun Pak. Pasti Mana sih? ganteng, pasti tinggi, digandrungi banyak wanita Pak. Cool aja waktu itu, cool gitu ya? Iya kan? Kalau main basket cool gitu ya? Udah anak basket terus OSIS juga Pak. Jadi pasti SMP, maksudnya SMP iya, ya? Pak. Oh. Cewek-cewek, wah oke nih gitu Pak. Cuma gitu doang. Tapi nggak dapet jawabannya. Cuma gitu doang. Oke aja gitu ya. Tapi nggak berani juga ya kan? Yang nggak berani makanya Pak, perempuan-perempuan ini. Saya nggak berani waktu itu. Karena dideketin terus ya Pak ya? Bukan. Nggak punya keberanian waktu itu. Dulu Pak, selain main basket, ngapain aja tuh Pak masa-masa kecil, SMP, SD? Main bola, udah pasti ya. Bahkan pernah disetrap tuh sama bapak saya almarhum tuh gara-gara kalau nggak salah tuh minggu atau Sabtu ya. Dulu Sabtu sekolah ya, Minggu ya. Masih ke SMP kelas 1 atau mungkin SD kali ya. Pokoknya saya ngacir tuh dari rumah gitu kan. Main bola, belum sarapan, belum apa. Bapak saya kan orangnya strict ya, didik kita strict. Ya udah tuh pas pulang disuruh setrap tuh, disuruh ini di luar rumah gitu. Pak, biasanya kan yang nyetrap kan guru ya Pak ya? Ini orang tua apa yang nyetrap? Ayah saya memang agak keras ngajar saya dalam arti disiplin gitu ya. Ya mungkin waktu umur segitu sih kita kan berontak tuh, iya. ya kan? Ini Aku nggak ngapain mau sih? diatur oleh Ini peraturan, apa sih gitu. maksudnya gitu kan? Tapi begitu kita beranjak dewasa gitu ya, kita makin paham tuh. Oh ternyata waktu kita masih kecil, remaja, dididik secara keras, disiplinnya itu banyakan untuk kebaikan daripada keburukannya. Iya, Cuma waktu segitu kan kayak sekarang kalau kita misalnya punya anak masih umur segitu kan kita kerasin kan mereka berontak. Iya. Tapi nanti pasti mereka akan Sadar ya Pak ya? akan sadar bahwa orang tua tuh ada maksudnya begitu untuk Nah, didik ini ada seperti foto itu. nih Pak bersama keluarga ya Pak ya, untuk masa kecil ya Pak ya. Ini Culun banget ya. yang mana Pak? Aku nggak tahu yang ini. Soalnya belum kelihatan gantengnya Pak. Yang mana Pak yang ini? Oh ini yang pakai batik. Itu Oh, yang adik ini yang di saya. tengah ini. Itu adik saya paling kecil. Kalau yang ini mah yang ini ya, udah Iya. ganteng ya, udah kelihatan. Ini ganteng. SD kali ya. Ini lagi liburan Pak? Ini baru budur itu. Jalan-jalan liburan. Pakai batik lagi. Nggak apa-apa Pak, kan cinta Indonesia, cinta batik gitu. Dari kecil sampai sekarang hobi pakai batik tuh Pak. Sekarang aja bajunya batik. Dari Iya, kecil bener udah hobi juga pakai ya. batik. Ini foto bersama keluarga juga ya Pak ya? Ini kelas berapa Pak, ingat nggak Pak? Itu mungkin SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya mungkin ya. Emang hobi liburan ya Pak ya? Tuh kuku saya panjang lihat deh. Karena waktu itu saya lagi seneng main gitar tuh. Ngeri. Anak basket, OSIS, tergabung di klub motor juga ya Pak ya? Dulu sempat jadi ketua umum IMI Ikatan Motor Nah, Indonesia. ketua umum IMI. Main gitar juga. Pasti siapa perempuan yang tidak mau? Ini waktu itu kalau main gitar Pak, lagu pertama yang waktu itu dipelajarin apa Pak? Lagu klasik. Lagu klasik Karena kan ya. dulu lesnya kan selalu kan lesnya dari klasik ya. Lagu klasik, beberapa lagu lah gitu. Baru nanti kan ke yang agak ngepop gitu. Jadi anak band dong Pak, dulu Pak? Sempat main band. Punya band nggak Pak? Punya band Apa waktu namanya, Pak? SMP. Ingat nggak, Pak? Aduh, nama bandnya udah lupa saya. Karena nggak pernah lama tuh. Jadi gonta-ganti gitu kan. SMP main band, yang saya agak lama main band SMP. SMP tuh main bandnya lama. SMA udah nggak terlalu karena ya udah banyak kegiatan gitu. Jadi agak berkurang. Tapi ya seneng, musik seneng. Udah. Apa yang kurang dari Pak Ari? Nggak ada. Nah ini Pak. Oh, ini anak saya masih kecil-kecil banget nih. Masih cute banget Pak. Ini tembem banget pakainya ngikut deh Pak. Bapak juga dulu tembem banget nih. Ini mungkin anak saya umur berapa? Ini sih rata-rata masih di bawah 5 tahun semua ya. Tipikal dulu anak perempuan pasti dipodiin ya Pak ya. Biar lucu gitu kayak Tina Tun gitu. Kalau anak saya yang cewek nih masih tampangnya kayak Dora the Explorer. Bawa ransel kemana-mana ya Pak ya. Ini liburan ya Pak ya? Lagi liburan? Atau Ya. lagi kemana nih Pak? Ini lagi di Amerika kayaknya. Wah, pulang kampung. Pulang kampung. Ini tuh nganterin mereka sekolah, tapi mereka masih kecil juga tuh. Itu nganterin mereka sekolah. Emang cabinya ke bawah ya Pak ya? Gemes banget. Nah Pak, aku sempat dapat kabar juga katanya Pak Arin kan setiap tahun pasti liburan Pak sama keluarga, meluangkan waktu untuk liburan sama keluarga. Tahun ini ada rencana liburan nggak Pak? Tahun ini Sempat liburan kelihatannya gitu. sulit ya. Masih ada 2 bulan Pak. Pertama kan
terbatas ya. Paling kita kalau liburan kan yang dekat-dekat, karena kan kalau mau keluar negeri sekarang itu kan masih banyak negara yang menutup. Iya, betul. Kalaupun masuk itu katanya harus ada beberapa negara yang harus dikarantina dulu. Repot lah ya. Itu satu. Kedua, karena posisi saya di kabinet sebagai menteri, memang tidak bisa terlalu lama kalau liburan. Kalau dulu mungkin di DPR kita agak longgar, karena kan kita lihat nih mulai rapatnya kapan. Artinya ada kita jadwalnya gitu ya, Pak ya. Jadi istilahnya jadwal kita yang mengatur lah. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa seperti itu lagi. Kalau dulu liburan berapa lama Pak biasanya Pak? Seminggu, 2 minggu atau? Minimum 2 minggu lah Minimum ya. 2 Minimum minggu. 2 minggu lah. Tapi kalau sekarang susah ya Pak ya? Susah kayak pertama masalah waktu pekerjaan. Plus kalau sekarang kan tambah kena pandemik kan. Iya, jadi, lagi susah memang kemana-mana. Ya kita gitu sekarang ya. mungkin juga jangan terlalu jangan terlalu berpikir untuk liburan yang jauh-jauh dulu lah seperti itu. Nggak boleh kemana-mana, mending di rumah aja ya Pak ya? Ya di rumah juga bisa kayak liburan kan, artinya santai dengan keluarga gitu. Ini Pak, ini kitanya jadi guru apa gimana nih Pak? Kok sorotan mukanya galak Pak? Ya biasanya. Padahal soalnya cuma 9 kali 3 loh Pak. Apa 9 bagi 3 Saya nih? suka dulu masih banyak waktu ya, ngajarin gitu. Ya suka gemes saya kadang-kadang gitu ya. Ini kayaknya nih, 9 kali 3 aja susah. Biasanya gitu Pak orang tua Pak. Iya, Aku dulu tuh iya. sering banget digituin, kayak sama ibu aku nih misalnya, atau sama ayah aku. Iya. Gini aja nggak bisa, 9 Iya. bagi 3 aja nggak bisa. Ini kayaknya kayak gitu ya Pak ya? Padahal kadang-kadang mereka nggak bisa kena stres ada kita. Iya. Kalau nggak ada kita mereka lancar Lancar mungkin. ya, terus tiba-tiba pas udah diliatin, Jadi lah, stres, jadi lah, stres. gitu. Iya. Nah, ini yang anak lanang, Ya, yang cowok anak saya paling kecil, yang cewek paling gede, tapi mereka tuh bedanya cuma 1 tahun 3 bulan. Jadi berarti bedanya deket dekat. ya Pak? bedanya dekat. Jadi saya sebayalah begitu. Hobi berantem nggak Pak mereka? Ya biasalah rebutan. Anak kecil ya? Kalau yang satu dibeliin sesuatu, yang satu itu. Tapi Terus, kan cewek sama cowok Pak, beda. Ya, Yang satu minta tapi- Barbie, masa aku juga mau Barbie? iya, Gitu. jadi kalau itu sih enggak, tapi kalau sekarang kan rata-rata anak-anak mainnya game ya. Iya betul, gadget ya Pak ya? Gadget, jadi kadang-kadang main game bareng-bareng terus ribut gitu ya kan. Padahal cuma kalah di virtual ya Pak. Iya, tapi ya biasa lah, karena seumuran gitu ya. Dan deket juga kan Pak ya, maksudnya umurnya, jadi Iya. kalau main tuh pasti udah kayak teman sebaya gitu. Mereka sekarang mainnya online gitu kan, sama temen yang lain juga teriak-teriak gitu. Sekarang lagi sekolah online berarti ya Pak ya? Iya, virtual masih. Sibuk dong Pak di rumah Pak? Atau Bu Grace nih yang dampingin Yang nih? stres mungkin Tuh, istri saya. Bu Grace senyumnya juga gitu. Yang stres istri saya. Kalau saya sih hiburan aja saya. Begitu pulang ketemu anak-anak, saya bilang kayak ngeliat dagelan aja. Tapi yang nemenin dari pagi kan Bu Grace ya, jadi Bu Grace yang marah-marah nih. Dia yang stres. Bangun pagi Makanya susah ya Pak ya? kadang-kadang kalau saya pulang gitu kan, dia udah udah seharian gitu kan. Kamu mah enak. Ketemunya pas malam doang. Saya seharian sama mereka udah stresnya. Karena kan nggak tahu pas sekolah online tuh gimana, Iya, susah stresnya ini. dari pagi. Tapi sekarang ya, lucunya karena sekolah virtual ini, jadi sekarang itu teman saya ada lucu lagi istilahnya. Sekarang itu yang tambah pintar orang tuanya. Iya benar. Orang tuanya kena belajar Iya. juga. Mau nggak mau harus mantengin di sebelahnya nih, belajar apa sih gitu. Kadang-kadang saya sebelum ke kantor gitu kan ya, istri saya manggil, ntar dulu sini. 5 menit nih. Anak saya kecil namanya James gitu kan. Nih si James nggak bisa nih, coba kamu tolongin. Saya lagi mau tuh balik lagi. Iya mau pergi, atau jangan-jangan perginya diam-diam Pak. Kayak waktu nggak ngomong soal ini, proper test Pak. Diam-diam. Nggak bisa juga. Nggak ada Bu Grace nih. Oke, aman, Kelihatan kita bisa cabut masih. nih gitu Pak. Pasti kelihatan lah, Kelihatan nggak ya. mungkin. Tapi yang proper test nggak kelihatan Pak. Kok diam-diam? Izinnya kemana tuh? Ayo, izinnya kemana Pak? Izinnya waktu yang dipanggil ke istana saya udah ngomong. Oh udah ngomong. Nah, waktu yang saya ditelepon pertama kali saya nggak ngomong. Nah, itu kenapa Pak nggak ngomong Pak? Komplain, jadi lucu istri saya tuh sebelum dari dipanggil dia datengin saya, dia agak sedikit marah campur surprise lah ya. Marah campur surprise. Jadi dia bilang, kok kamu nggak bilang-bilang? Bilang apa sih? Saya bilang gitu. Aku kan dengar dari si istri, dia sebut istri teman saya. Soal saya di telepon. Lalu saya bilang, saya ini orang politik. Saya ngerti soal politik ya. Kalau misalnya saya langsung ngomong sama kamu, tiba-tiba kita nggak jadi, saya nggak mau buat kecewa kan begitu. Iya. Jadi saya masih keep
untuk saya sendiri Disimpan dulu. gitu ya, Pak. Saya bilang nanti kalau saya misalnya memang positif diundang ke istana, baru saya bilang. Berarti kan itu sudah ada pasti. bau-bau gitu ya, Pak ya. Udah Jadi pasti. saya memang sampaikan itu. Nanti kalau kita ngomong terlalu cepat, ternyata nggak jadi. Takutnya kecewa ya, Pak Ya, ya. saya tuh punya prinsip hidup juga. Gimana, Tidak mau terlalu berharap yang muluk-muluk. Karena kalau terlalu berharap yang muluk-muluk, kalau tidak terjadi, kita stres, jadi Sedih baper gitu ya, kan. Pak ya. Iya, nah saya tuh anti banget yang kayak gitu-gitu. Ngerti baper loh. Iya, ngerti banget Kan lah. ngomong sama millennials ya. Baper banget nih aku nih. Kayak udah ditinggiin gitu ya, apa tiba-tiba jlok gitu Iya, jatuh gitu makanya ya, Pak. saya tuh juga antara lain filosofi hidup saya tuh begini. Kita kerja keras, tapi ekspektasi nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Kerja keras tapi ekspektasinya nggak usah Kadang-kadang kan tinggi-tinggi. ada orang yang, aku udah kerja keras nih, siang malam, tapi kok pangkat nggak naik-naik, stres, jadi ngawur gitu kan. Kebawa pikiran gitu ya, Pak ya. Kalau saya dari dulu tuh dibawa gampang aja, ya pokoknya saya kerja sesuai tanggung jawab saya, tapi saya nggak usah harus berharap yang muluk-muluk, Iya. karena pertama menghindari juga stres, kecewa, berkepanjangan jadi depresi juga bisa. Iya, Dan lebih menyenangkan kalau misalnya kita mendapatkan reward yang tinggi, kan kita jadi seneng banget gitu loh. Karena Jadi, nggak ngarepin sebelumnya gitu karena ya. nggak ngarepin, oh ini kayak bonus nih buat gua Iya, kan iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. jadi saya selalu jaga tuh balance kayak seperti itu ya. Jangan terlalu berharap yang muluk-muluk lah, karena kan nasib kita nggak kontrol 100%. Iya, nggak usah tinggi-tinggi lah ya. Iya, betul. Itu adalah mungkin ya, ini menurut aku, analisa aku lagi ya, survei aku lagi. Kayaknya itu yang bikin Pak Ari awet muda ya, Pak ya. Nggak dibawa stres gitu. Jadi walaupun kita nggak bilang tua ya, Pak ya, tapi berumur lah ya. Tapi tuh mukanya masih muda, masih Nggak kelihatan cerah, juga. fresh gitu. Itu salah satu trik nggak sih, Pak, biar nggak pusing, nggak stres gitu? Saya sih nggak mikirin awet muda awet tua ya. Itu kan semua kalau saya pertama tergantung yang di atas juga ya. Mungkin istilah saya itu manajemen saya memanage pikiran saya gitu. Kan kalau kita terlalu berharap yang tinggi-tinggi, berharap yang muluk-muluk, itu kan kita bekerja ataupun melakukan apapun yang kita lakukan setiap hari itu kayaknya terlalu, karena kita ada yang kita kejar sekali gitu harapannya loh. tinggi Iya, banget gitu ini gue ya. harus dapet nih. Kalau enggak nih, gue udah kerja keras gitu kan, Iya. udah ini udah itu. Nah sementara kalau saya ya udahlah pokoknya Santai aja lah ya. tugas tanggung jawab saya apa, saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya nanti saya dapat rezeki Hasilnya apa gimana ya, gitu ya. itu nanti biarin aja gitu. Jadi itu dia. manage supaya nggak itu tadi lah. Nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi. Kerja keras boleh, tapi nggak boleh ekspektasi Ya, tinggi gitu ya, saya kira Pak ya. itu sejauh ini saya filosofinya seperti itu. Ngomong-ngomong soal nggak boleh berekspektasi tinggi, ini salah satu ekspektasinya Pak Ari juga nggak nih? Ini apa nih ya? Dibenerin kancingnya sama Bu Grace. Romantis loh, Pak. Ya itu kan romantis dari istri saya tuh ya kan. Ya saya kira kan kan ada filosofi atau apa sih, peribahasa atau apa yang menyebutkan di balik laki-laki yang sukses itu Ada perempuan. yang kuat, Iya. atau sebaliknya lah begitu ya, di balik perempuan yang sukses ada lagi. Jadi kan mungkin suami istri itu kayak tim begitu ya. Iya. Tim di mana harus saling Nih. menguatkan gitu ya. Lagi liburan berdua, Pak. Anak-anak nggak ada, Pak. Ini di mana ya? Apalagi pacaran ini. Ini nggak ngerti juga kok. Di ada AW foto sih ini Pak, ya. lebih tepatnya Pak tuh. AW-nya. Tapi kita nggak tahu di mananya Apa ya. ini di Bandara, Pak? Atau di mana? bandaranya Semarang apa? Kok kayaknya saya nggak jauh-jauh dari Semarang. Kelilingin dari tadi Semarang aja dari tadi gitu ya. fotonya Semarang terus. Ini Iya nih kayaknya liburan deh. bersama ya, Pak ya? Lagi liburan bareng. Kalau lihat dari pakaian ini. Kalau liburan kan biasanya kan sekeluarga, Pak. Pernah liburan berdua aja sama istri nggak, Pak? Pernah juga. Seringan mana, Pak? Liburan berdua sama Ya, istri kalau apa sekarang sama keluarga, Pak? Mungkin gini, Agni. Jadi karena sekarang anak-anak saya masih kecil ya. Jadi sebagian besar kalau ada waktu liburan saya ngajak anak-anak. Jadi bukannya nggak pernah sama sekali, pastinya udah jarang banget lah kalau Iya. berdua gitu. Kasihan juga kadang-kadang mereka ditinggal dan mereka suka
komplain juga kan. Ngambek ya? Iya, kenapa sih kok kita nggak ikut? Nah, susah kalau Kenapa kita denger. nggak ikut? Apalagi anak kecil ya. Iya, susah udah kalau denger kayak gitu, susah kita. Aku juga mau ikut liburan. Gitu. Iya. Ini foto lagi di mana Pak? Ini di Manado nih. Saya lagi ketawa deh tuh pokoknya, kenapa ya? Emang Bapak ketawa terus Pak, kayaknya kalau di foto mah kelihatannya mah. Oke, ini lagi senyum. Ini di balainya kita nih di Tumotu ya. Tumoto atau apa sih? Gimana sih ngomongnya tuh, Tumoto apa Tumotu? Gimana aku nggak minder ya Sobat Sosial? Suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya lucu. Itu tadi seperti aku bilang, apa yang kurang Sobat Sosial? Enggak lah, kan setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing lah. Aku menunggu rezekiku, jodohku datang. Nah, tadi kita udah ngebahas soal banyak lah Pak ya, soal keluarganya Pak Ari, liburan bersama, bahkan kenapa Pak Ari nggak ngomong sama Bu Grace soal proper test. Kita udah tahu alasannya ya, jadi bukan ngindik-ngindik ya Pak, bukan ngumpet ya. Supaya dia nggak kecewa aja. Biar nggak kecewa, karena filosofinya tadi, kerja keras boleh, tapi ekspektasi nggak usah tinggi-tinggi. Itu kayaknya penting ya Pak ya, filosofinya bagus loh Pak. Ya, saya selalu gimana ya, saya dalam kehidupan saya itu selalu berharap pertama, tidak mengecewakan diri saya dan tidak mengecewakan orang lain. Tidak mengecewakan diri sendiri dan orang Jadi, lain. artinya terhadap diri saya pun, saya juga tidak pernah punya angan-angan yang terlalu tinggi. Dan begitu juga dengan orang lain, contohnya misalnya dengan orang yang bekerja di sekitar kita, saya juga tidak terlalu ingin atau tidak ingin menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk juga, ya kan, bisa aja misalnya, pokoknya kalau kamu kerjain ini nanti kamu Dapat saya ini. naikin pangkatnya apa. Nah, ternyata tidak bisa, dia kan pasti kecewa. Takutnya kalau nggak kesampaian tuh sedih gitu ya. Jadi Pak, ya? hal-hal seperti itu saya manage gitu supaya tidak ingin saya lakukan. Dan kalau mendorong orang, memotivasi orang kan harus kita dulu yang dimotivasi. Betul. Kalau kita nggak bisa memotivasi diri kita sendiri, ya nggak mungkin lah bisa memotivasi. Iya. Jadi kan ada pepatah begini ya, Agni ya. Musuh kita terbesar itu adalah diri kita sendiri. Betul, Pak. Betul. Jadi betul. kalau kita tidak bisa menguasai diri kita atau mengontrol diri kita, apalagi ke orang lain begitu. Kontrol diri sendiri dulu, jangan ekspektasi tinggi-tinggi, jangan kecewakan diri sendiri dan orang lain. Itu ya Sobat Sosial ya. Nih aku setiap ngobrol sama narasumber di beranda, Pak itu selalu dapat ilmu-ilmu baru, selalu dapat insight baru, dan aku jadinya kayaknya hidupnya tuh jadi lebih anteng gitu Pak. Lebih ini ya. Iya. Jadi pertama itu tadi kita sama-sama sepakat tuh. Sehingga akhirnya kesimpulannya buat saya nih, walaupun saya tetap banyak kekurangan lah ya, namanya manusia. Prinsip hidup saya adalah saya harus berdamai sama diri saya, gitu loh. Bagus banget. Kalau saya Betul, make betul, peace betul. dengan diri saya dengan orang lain juga pasti bisa berdamai. Tapi kalau saya tuh angan-angan saya ketinggian, kepingin ini, kepingin itu yang sudah kita dapat, tapi kita pengen lebih terus. Terus kalau nggak karena kita punya harapan terlalu tinggi, kalau kita nggak bisa mencapai, terus kita jadi stres ya kan. Jadi ke bawah gitu Pak, ke bawah kepingin mimpi perfect gitu. semua gitu ya. Nah itu saya hindari. Jadi karena saya tahu musuh saya terbesar adalah saya sendiri, makanya saya harus berdamai. Jangan istilahnya tuh saya nggak mau perang sama diri saya sendiri. Ya gitu ngapain loh. ya Pak ya, sakit kasihan diri sendiri. Nah, Iya. tapi mungkin ini ya Sobat Sosial, karena ekspektasi yang dijaga serendah mungkin tapi kerja keras jalan terus, pencapaian Bapak Ari di 1 tahun genap menjabat sebagai Menteri Sosial tuh bejibun loh Pak. Sadar nggak Pak? Banyak banget loh pencapaiannya Pak. Nggak pernah saya inget lah yang gitu-gitu. Ya karena memang ekspektasinya rendah Pak. Karena gini loh, saya selalu ditanya gitu kan ya, Pak Menteri atau Pak Ari, ini misalnya Kemensos nih pencapaian anggaran, saya bilang, betul, Pak. saya nggak mau nilai diri saya sendiri. Lucu gitu kalau saya nilai diri saya sendiri. Saya makanya pekerjaan saya, kepemimpinan saya di Kementerian Sosial itu biar orang lain yang nilai. Kalau nanti saya bilang sama anak buah saya misalnya, contoh nih, saya nih kepemimpinan loh. saya begini, kan diketawain juga, iya kan? Sombong amat nih orang gitu nih, ya. Pede banget sih Iya, ya kan? pede banget lah gitu. Ternyata saya nanti jatuh nih. Kita kan nggak pernah tahu kan? Betul. Hidup kita kan nggak tahu Iya. nih. Setiap hari besok gimana nggak tahu ya. Saya jatuh ke dalam satu lubang yang mungkin
saya dan orang-orang sekeliling saya tidak pernah perkirakan. Iya. Berbalik 180 derajat. Oh, ternyata dulu itu cuma ngomong doang apa. Nah, saya hindari kayak gitu. Nah, ini dia nih Sobat Sosial yang seperti kita lihat nih, Pak. Survei Carta Politika dari 6 sampai 12 Juli 2020 itu tuh Pak, Juliari Batubara yang dikotakin ya Sobat Sosial itu menteri berkinerja terbaik. Wah. Itu ya alhamdulillah lah, artinya nama saya jadi gini. Nama saya itu sebenarnya Kementerian Sosial lah, artinya seorang menteri seperti saya nih, Menteri Sosial. Itu kan wajahnya kementerian. Baik buruknya kementerian itu juga sangat dipengaruhi daripada persepsi baik buruknya publik terhadap menterinya. Betul. Ya. Nggak mudah loh untuk membuat, kan namanya juga persepsi ya. Iya, betul, persepsi Pak. Itu bukan sesuatu yang real. Persepsinya bagus, realnya jelek bisa. Bisa, betul. Itu untung tuh namanya. Iya. Tapi persepsinya jelek, realnya bagus itu nggak, kurang beruntung. Nah, gitu, Pak. Saya harus mengkombinasikan lah begitu. Ini juga ada nih Pak untuk penilaian terhadap bantuan sosial tunai. Tuh masyarakat responden yang menerima BST dari Kementerian Sosial itu menyatakan pemberian bantuannya itu tepat sasaran Pak. Jadi apa nih belum ada yang menerima, tapi memang ada yang menerima tapi tepat gitu Pak. Penilaiannya nih ada temuan nih, pandemi COVID-19 dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi penghasilan. Itu udah pasti ya Pak, udah jelas ya Pak. Nah pandeminya ini, karena kita lagi dilanda pandemi, bantuan-bantuan yang disalurkan dari Kementerian Sosial itu sangat berdampak sekali Pak sama masyarakat kita gitu. Itu gimana nih Pak, kok kepikiran, maksudnya bisa cepat gitu Pak, gercep kalau anak milenial ngomongnya, gerak cepat gitu. Oke ini langsung beri bantuan ke sini, beri bantuan ke sini, beri bantuan ke sini gitu Pak. Saya ini kan tugasnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Masa Pak, menteri kan susah Pak, ya, menteri Pak. Makanya jangan dibikin susah. Nah, emang. Tugas saya itu yang istilah selalu saya sampaikan ke tim saya, mutusin dan mengevaluasi. Itu saja kan. Artinya yang mengimplementasikan, mengeksekusi di lapangan teman-teman semua. Walaupun pada saat dieksekusi kan saya juga memonitor ya. Sekali-sekali lah melihat gitu. Tapi kunci kesuksesan satu institusi itu istilahnya mungkin kalau dalam hal ini kementerian itu di orang-orang yang bekerja di bawah saya. Jadi kalaupun jadi gini, nggak ada menteri yang hebat ya kalau timnya itu nggak solid, nggak cepet tanggap ya. Jadi kembali lagi menteri itu kan melihat satu permasalahan, kira-kira arahan presiden seperti apa, kita putusin. Seperti apa nih, akan kemana? Akan kemananya ya. Ini istilahnya tuh parameter-parameternya. Iya. Kalian jalanin deh. Saya mau evaluasi. Makanya seperti sekarang saya tiap minggu untuk setiap program saya bahas setiap mingguan ya, dengar laporan. Tapi itu kan paling sejam gitu kan. Nah, tapi kunci kesuksesannya itu terletak di tim yang mengeksekusi dari mulai eselon 1 sampai paling bawah. Jadi bukan karena menterinya hebat, nggak ada istilah menteri hebat gitu ya Pak ya? Saya jujur mengatakan nggak ada istilah menteri hebat. Tapi timnya yang hebat. Makanya saya selalu menggunakan istilah, saya nggak pernah mau jadi Superman. Tapi yang kita bentuk adalah super tim. Ngeri. Gitu aku bukan Superman. Nah, nggak bisa juga ya jadi Superman. Iya Pak. Superman lahirnya di planet. Iya. Terus rambutnya harus gini Pak, harus ada depannya gini Pak nih, harus gini. Pak. Jadi sekali lagi ya, semua survei ini saya terus terang sebenarnya nggak terlalu survei sih ya. Survei ini kalaupun hasilnya bagus ya, alhamdulillah sebagian besar bagus. Itu semua karena memang tim di Kementerian Sosial yang hebat. Teamworknya ya Pak ya? Iya, teamworknya. Saya bukan karena di podcast ini ya, Linjamsos ya, dan saya selalu menyampaikan, tadi kan di awal saya bilang, dari hari pertama saya masuk Kementerian Sosial, saya sudah nyaman. Udah enak. Nah, saya nyaman dan saya selalu ingin punya pemikiran tuh, saya harus buat tim saya nih, misalnya khususnya pejabat eselon 1, eselon 2 yang sering sama saya, pertama mereka nyaman dulu.
Kalau mereka nyaman, mereka percaya sama saya. Dibikin nyaman agar percaya, Pak. Nggak mungkin kan, nggak nyaman mau percaya gimana? Ya kan nyaman, percaya jadi dekat sama saya. Nah kalau sudah percaya, ibaratnya saya mau kerjain apa juga pasti oke. Pasti oke, lanjut. Oke, jalan. Iya, jadi Pak ya. kalau misalnya kita bicara hubungan atasan bawasan atau atasan bawahan atau mitra, kalau nggak ada kepercayaan, nggak bisa jalan begitu, nggak bisa jalan. Termasuk ini Pak, dapat kepercayaan juga dari DPR. Tuh banyak banget Pak anggota DPR apresiasi. Kayaknya jarang banget ya kita melihat di pemberitaan bahwa Menteri Sosial kita nih fail, gagal istilahnya ya. Selalu dapat apresiasi. Ini kalau ada berita nih dari berbagai macam online media yang keluar apresiasi. Sampai aku bosen Pak. Apresiasi terus ini nggak ada filenya bagaimana sih gitu? Ya dilihatnya yang bagus aja kali. Loh, aku nyarinya kan Juliari P. Batubara berita. Google Apresiasi gitu. Dalam hati, apa sih kok nggak ada filenya gimana gitu. Berarti humasnya hebat. Emang kayaknya Bapak nih nggak bisa sombong sama diri sendiri apa ya? Selalu nyombongin tim gitu Pak. Boleh lah Pak sekali-kali sombong Pak. Enggak. Saya pikir nggak ada gunanya juga ya, saya mau dapat apa sih ya kan? Fame Pak. Ya saya bilang tadi kan di awal saya bilang saya jadi menteri aja nggak mimpi. Nggak kesampaian ya Pak kesana Pak? Enggak, mimpi aja enggak kok. Ya, saya jadi anggota DPR 2 kali udah, tapi tiba-tiba jadi menteri saya nggak mimpi. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan Agni. Jadi saya selalu mencoba, contohnya dengan teman-teman DPR. Mungkin karena juga saya dari sana ya. Jadi saya selalu harus membangun dulu kenyamanan. Ya, kenyamanan timbul kepercayaan. Nah, begitu nyaman, percaya, kemitraannya kalaupun ada yang kurang cocok, itu pasti bisa diselesaikan segera. Jadi apa yang misalnya saya coba terapkan, saya jauh dari sempurna lah ya, tapi saya coba terapkan secara konsisten di Kementerian Sosial, saya harus menerapkan tuh tim saya tuh percaya sama saya. Kalau ada kepercayaan, semua pekerjaan bisa kita selesaikan. Nyaman adalah kunci Sobat Sosial. Bukan hanya di hubungan relationship ya Pak ya. Iya. Bukan hanya kalau misalnya lagi pacaran harus nyaman, tapi bekerja, bermitra ya, itu harus sama, nyaman gitu. sama. Nyaman kuncinya itu kunci juga. Begitu ada kepercayaan yang dibangun, ya saling trust gitu ya. Semua pekerjaan itu terasa mudah. Mau gimana juga walaupun ada perdebatan mungkin ya, ketika prosesnya, wajar. Tapi ujung-ujungnya ya udah akhirnya nemu jalur keluar yang sama gitu ya Pak. Iya, wajar. Karena kita udah saling percaya gitu. Saling percaya, nyaman. Ini kayaknya aku pulang dari sini, kertas aku nih banyak quotes Pak Juliari ini. Ini tadi semuanya aku tulis. Nanti aku pajang. Minta tanda tangan. Ini kan yang saya sampaikan simpel-simpel semua. Nggak ada yang terlalu simpel tapi bermakna Pak. Gimana dong? Kehadiran Bapak di beranda juga simpel tapi bermakna. Gitu ya? Nggak simpel sih sebenarnya ya. Ini kemegahan loh bisa ngundang Pak Ari di beranda. Nah Pak, tadi kita lagi ngebahas 1 tahun Juliari P. Batubara. Aku baru mau intro nih. Awal-awal tugas Pak jadi menteri, ini apa nih Pak? Langsung terjun ke banjir. Ini awal-awal banget nih Pak. Ini dekat SMA saya nih. Di tempat ya Pak ya? SMA 8 ya Pak? Ini di Kampung Pulo nih. Kampung Pulo, waktu itu awal-awal tahun 2020 kan banjirnya luar biasa dahsyat. Iya benar Pak, betul. Jadi ya saya langsung berpikir saya mau lihat langsung lah gitu ya, lihat langsung kondisinya. Memang ini kan daerah-daerah yang langganan banjir ya. Iya betul, selalu ya Pak, rutin selalu banjir. Saya kepingin lihat langsung karena saya mau tahu sudah sejauh apa Kementerian Sosial kan dengan DKI waktu itu ya, kesiapannya di lapangan. Penanganannya juga dilihat gitu ya Pak. Tapi shock nggak Pak? Kan ceritanya nih awal masuk kementerian, nyaman bersama timnya. Banjir. Ya udah deh, ayo turun-turun banjir. Saya lahir besar di Jakarta jadi banjir udah biasa ya Pak ya. Apalagi ini dekat SMA kan? Iya, ini seberang SMA saya nih. Dulu SMA sering libur ya Pak, berarti Pak kalau misalnya banjir gini Pak. Dan biasanya ditunggu-tunggu tuh. Nah, banjir kapan nih ya? Kita mau bolos nih. Udah lama nih nggak banjir gitu. Harusnya ini udah banjir nih, timeline kita udah banjir, tapi kok nggak banjir-banjir di sekolah gitu. Kalau banjir, sore pulang gitu. Gagal sekolah gara-gara banjir. Tapi ini gimana Pak, maksudnya ikut tim dukungan psikososial juga. Tadi ini tuh. Bapak ya ini nikmatin aja. Kalau saya kan kayak gini, iya kan maksudnya kan, ya ini kan memang pekerjaan saya. Jadi nggak ada yang terpaksa lah ya. Ini memang melihat udah langsung. Tugas ya, Pak, iya udah tugas saya. Kan saya gini nggak tiap hari juga, iya kan. Pak,
tadi kan kalau ngedayung bisa. Ini masaknya bapak yang masak bukan? Oh bukan, kirain. Kan maksudnya udah ahli banyak nih, siapa tahu masak juga gitu. Nanti kalau saya masak pada keracunan lagi. Keracunan karena enak banget gitu Pak. Oke, jadi itu awal-awal langsung bertugas, baru nyaman sama Kementerian Sosial, ngelihat staf, pegawai juga. Ini kayaknya cocok deh di sini kita untuk kerja gitu. Ternyata dilanda banjir gitu. Nggak kaget, tadi kan bilangnya nggak kaget ya Pak ya? Biasa aja ya? Biasa aja dan ya kalau sudah kejadian kan mau diapain lagi. Tinggal respon kita, Presiden saya ingat selalu mengingatkan kepada saya terkaitan dengan bencana, beliau tuh selalu bilang pokoknya bantuannya cepat dikirim. Nah itu selalu terngiang-ngiang tuh di telinga saya. Mau tidur, bantuan dikirim. Perintah Presiden. Sampai bahkan saya jadi agak-agak parno gitu ya. Kalau ada... Kok parno Pak? Iya, kayak misalnya teman saya ya, anggota DPR atau temen yang lain gitu. WA saya gitu kan. Karena nomor telepon saya itu dari tahun 98 nggak pernah ganti. Wah. Itu nomor saya itu aja dan saya pegang telepon itu. Kok tahan Pak? Dari 98? 98. Nomor saya nggak pernah ganti, berarti udah 20 tahun lebih ya. Iya. Ya, jadi hampir semua teman-teman saya yang lama masih tahu tuh nomor saya tuh. Sembarangan aja udah WA. Ada banjir deh ini. Saya tuh langsung kayak gitu, langsung saya forward biasanya ke direktur, ya kan. Tolong ini. Mungkin mereka jengkel juga kali. Ini Pak Menteri nih, apa namanya, kalau udah mulai musim-musim bencana gini, pasti pagi-pagi udah nongol nih WA-nya. Mungkin kalau Pak Ari nge-mute grup nggak Pak? Biasanya kan kalau bawel berisik, aduh banyak banget nih grup banyak banget nih chatnya. Kalau di grup iya, Kalau telepon pun saya nggak terlalu dengernya, saya nggak terlalu ini. Karena saya nggak terlalu senang juga tuh kalau tiba-tiba ngagetin kadang-kadang ya kan. Lagi serius ngagetin. Oh kalau serius saya silent. Oh dimatiin kalau lagi tidur. Saya lagi silent. Lagi meeting gitu, lagi di jalan tiba-tiba bunyi. Kalau di jalan saya nyalain ya, tapi kalau lagi meeting saya silent aja. Kan tinggal di silent gitu aja. Tapi pasti parno ya Pak ya? Kalau ngeliat WhatsApp, ada banjir, ada longsor, ada apa? Iya, tahu sebentar ini di forwardin dulu gitu. WA-nya bisa 2-3 kali gitu kan, nanya yang sama gitu kan. Saya bilang, Pak ini gimana gitu Pak? Tapi oke lah, jadi mungkin ya karena posisi kita ya. Karena kan begini, kalau saya juga punya pemikiran gini. Orang pasti berharap, berekspektasi banyak kepada saya, ya. Karena posisi saya mungkin, apalagi Menteri Sosial. Iya. Sosial kan ya begitu ada yang perlu dibantu, kalau mereka bisa kontak Menteri Sosialnya, mereka langsung berharap segera dijalankan begitu. Iya. Dan itu kan ya dinamika kita jadi pejabat publik. Nah yang penting saya juga gini, yang penting saya sampaikan juga ke bawahan saya atau tim saya, pokoknya saya orangnya seperti ini. Tapi tentu kalian menjalankannya sesuai dengan koridor yang ada. Artinya juga kalaupun saya forward WhatsApp dari mana, itu ya silakan kalian ini kan. Tapi tentunya aturan mainnya kan sudah ada. Pokoknya yang itu jangan dilanggar, saya bilang gitu. Tapi karena harapan dari Presiden juga kepada saya pada saat saya dipanggil tuh antara lain ya itu, pokoknya kalau ada bencana tolong bantuannya cepat. Makanya kadang-kadang saya kalau udah bulannya ber gitu tuh. Ini nih sekarang nih Oktober, November, Desember. Nah itu udah mulai tuh, saya langsung tanya tuh stok logistik kita gimana, di gudang kita yang di Makassar gimana, di Palembang gimana. Coba kalian bikin rapat koordinasi untuk memastikan bahwa nanti kalaupun nanti ada bencana, terjadi bencana itu bisa langsung disalurkan dengan cepat gitu ya Pak. Kalau bencana tuh udah pastilah. Ya kita sulit keluar dari bencana karena negara kita ini kan negara yang rawan bencana ya. Rawan bencana. Baik bencana hidrometeorologi seperti tsunami, banjir gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Jakarta lah ya kan, dikelilingin sungai gitu ya kan. Ini beberapa hari ini kan hujan ya Pak ya, udah langsung was-was khawatir, WhatsApp nih gitu. Ya udah mulai tuh sekarang, ini itu ini. Ayo gitu ngelihat. Kadang-kadang bangun pagi udah di mana lagi nih. Bangun pagi harusnya ngeliat matahari, tenang, bahagia. Loh banyak juga ya chat ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan pejabat publik ya, kita kan melayani publik, jadi oke aja. Dijalankan dengan bahagia aja ya Pak ya. Dianggap ini aja bagian dari
tanggung jawab kita aja. Betul. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, karena aku sadar Pak Ari ini kan sibuk banget ya. Tadi aja habis, wah pasti ada rencana lagi nih, habis ini mau pergi kemana gitu. Kalau aku kan di sini aja nemenin penonton beranda ya. Nah, jadi untuk menutup nih Pak, kan salah satu program dari Kemensos kan ada program Keluarga Harapan Pak, PKH gitu. Ada nggak sih Pak, maksudnya kayak bagaimana trik atau misalnya kiat-kiat gitu, yang khusus dari Pak Ari nih, untuk menurunkan angka kemiskinan gitu? Ya, ini sebenarnya program Keluarga Harapan ini, program PKH ini kan program yang sangat bagus ya. Iya. Mendapatkan penghargaan juga tidak hanya dari Indonesia, dari negeri-negeri, dari luar negeri juga. Saya bahkan pernah webinar dengan LSM luar gitu tentang ya, PKH. Mereka sangat appreciate sekali terhadap PKH, bisa menurunkan kemiskinan. Nah, memang kuncinya adalah kalau menurut saya itu di pendampingan juga. Pendamping ya? Ya, jadi saya selalu, saya cukup sering diskusi dengan tim dari Linjamsos, Pak Dirjen dan tim, bagaimana kualitas pendamping kita ya. Karena ini pekerjaan susah. Kan saya pernah lihat langsung lah ya, P2K2 gitu ya, saya lihat langsung, ini kerjaan susah. Karena kita memberikan bantuan, uang, sesuai dengan komponen yang ada, dan kita harapkan keluarga yang kita dampingi ini kan nanti naik kelas. Iya, betul. Nah, dalam prosesnya itu tentunya kita kan harus berharap banyak kepada pendamping ya. Walaupun kami tahu itu pekerjaan yang tidak mudah dan juga kita juga belum bisa. Saya mengaku jujur juga, saya ingin sebenarnya memberikan support yang lebih nih kepada pendamping ya, dari sisi mungkin fasilitas apa. Tapi memang ada keterbatasan keuangan negara yang tidak memungkinkan. Ya, nah ini saya ingin sampaikan juga. Ya, Pak, ya? Sangat pengen. Saya mungkin kena juga besar di lapangan juga lah istilahnya gitu ya. Jadi saya tahu di lapangan tuh gimana kondisinya sulitnya gitu, gimana. Boleh kayak seperti sekarang nih, pandemik ya. Tapi kan pekerjaan harus jalan. Tambah lagi harus sekarang misalnya mereka mendistribusikan beras. Saya kan masuk ke WhatsApp grup pendamping banyak juga tuh. Saya ikut langsung di situ dan saya komentar langsung kalau ada sesuatu apa gitu ya. Saya lihat mereka misalnya ikut mendistribusikan beras di pulau-pulau di Maluku Selatan, di kepulauan Riau, di luar-luar. Itu kan luar biasa ya. Saya nggak ngebayang tuh kalau tidak ada pendamping itu, bagaimana program-program PKH ini bisa sukses. Itu salah satu video yang kemarin viral juga Pak di di Instagramnya Linjamsos tentang pendistribusian beras. Luar biasa itu, luar biasa. Jadi saya sangat apresiasi sekali ya. Dan saya selalu sampaikan kesuksesan program PKH ini antara lain juga karena pendamping-pendamping kita yang hebat di lapangan. Nah, jadi ini saya sangat apresiasi dan percaya bahwa kita selalu ingin mensupport lebih, tapi kadang-kadang terkendala oleh emang ada beberapa kendala tapi aturan-aturan yang tidak kita buat ya. Nah, tapi kita cobalah kita perlahan-lahan kita coba untuk meyakinkan, dan khususnya saat pandemik sekarang ini kan mereka juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan supaya yang pertama mereka tidak terpapar ya. Dan keluarga-keluarga yang didampingi juga tidak terpapar. Jadi salut lah buat para pendamping, saya sangat salut dan sangat apresiasi, dan saya nggak ngebayang deh pokoknya kalau nggak ada para pendamping gitu ya, untuk program PKH ini pastinya nggak akan sukses seperti sekarang lah. Wow, nah itu ya Sobat Sosial. Ingat nih, para pendamping PKH tadi kan udah disebut sama Pak Menteri. Yo semangat, yo semangat. Udah dapat apresiasi dari Bapak Menteri, walaupun memang ada keterbatasan yang nggak bisa kita lewatin gitu ya Pak, nggak bisa kita kontrol juga. Semoga itu program Keluarga Harapannya tetap berjalan. Dan akhirnya angka kemiskinan di Indonesia juga turun gitu ya Sobat Sosial ya. Nah Sobat Sosial, tadi kita udah ngomongin soal pendamping PKH dan bagaimana apresiasi dari Pak Menteri juga ya ngelihat perjuangannya para pendamping ini. Ya semoga aja nih, semoga secepatnya lah ya Pak ya, atau mungkin berjalan pelan-pelan angka kemiskinan kita turun. Akhirnya ya, insya Allah. Jadi bisa meningkatkan dayanya manusianya di Indonesia juga gitu ya. Nah Sobat Sosial, tadi aku udah bilang ini pertanyaan terakhir kan, tapi kok ada yang ganjel gitu satu gitu, kayak apa ya nih yang belum aku tanyain gitu. Ada nih di otak aku nih. Nah terkait pandemi nih Pak, tadi kan kita sempat ngobrol soal di awal pandemi gitu, Bapak turun ke lapangan juga, tapi ada nggak sih Pak penanganan dari Kementerian Sosial gitu terkait
kondisi kita sekarang nih lagi pandemi COVID-19? Ya, tugas dan fungsi Kementerian Sosial terkait pandemik ini kan pertama kita membantu masyarakat yang terdampak. Itu yang paling utama ya. Apakah itu dalam bentuk bantuan sosial berupa uang atau berupa bahan makanan atau sembako. Ini masih kita jalankan ya. Dengan cakupan yang luas sekali ya. Bahkan kalau dilihat kan Agni, anggaran kita tahun 2020 itu naiknya 2 kali lipat lebih. Betul. Ya, sementara kita sekarang anggaran kita itu sudah 134 triliun ya. Pada saat saya menjadi Menteri Sosial tuh anggaran 2020 tuh 62 triliun. Jadi bayangkan dari 62 triliun ke 1 triliun. Dan itu sebagian besar adalah bentuknya bantuan. Ya, jadi anggaran yang untuk kita sendiri kan tidak besar sebenarnya. Kebanyakan memang dari anggaran itu tuh larinya ke bantuan gitu ya Pak ya? Ya, hampir semua tuh untuk bantuan ya. Nah, tentunya yang pertama untuk internal kita pastikan dalam kita menjalankan tugas kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, saya pun juga pada saat misalnya mau turun lihat atau berkunjung gitu ya, kunjungan itu saya biasanya nanya-nanya dulu gimana di lapangan, yang datang berapa orang, protokol kesehatannya seperti apa. Saya bahkan kadang-kadang ke ajudan saya minta fotoin dulu, saya bilang gitu. Lihat dulu keadaan kondisi di sana gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh ini terlalu rame nih di sini misalnya. Kenapa? Bukan untuk kita aja, untuk mereka juga. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan tentunya pasti berubah kan sekarang ya. Kalau seperti kayak di PKH mungkin P2K2. Online Pak sekarang Pak, 2K2-nya Pak. Ya. Mungkin teman-teman di relawan Tagana juga sekarang pada saat turun ke lapangan juga tidak seperti dulu lagi gitu ya, harus kalau dulu kan kalau bahasa Jawanya kemeruyuk gitu ya kan, ngumpul kabeh gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin seperti itu, plus dia harus ada alat proteksi diri. Iya betul Pak. Jadi saya bahkan selalu sampaikan sama orang begini, dengan kita menggunakan masker pada saat kita di lapangan, itu sebenarnya lebih efektif daripada vaksin lah menurut saya. Ya, vaksin ini kan pertama sekarang belum ada, insya Allah tahun depan sudah mulai ya. Tapi ibaratkan saja bahwa masker itu adalah vaksin kita, ya, sehingga proteksi kita ya Pak proteksi kita dan dengan kita disiplin menggunakan masker itu kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga orang lain. Jadi program-program bantuan yang sudah kita jalankan ini banyak sekali ya, ada yang berupa uang, ada yang berupa bahan makanan sampai Desember ya. Sebagian ada yang dilanjutkan nanti 2021, sebagian ada yang tidak dilanjutkan. Tapi ini semua saya berharap tentunya manfaatnya dirasakan langsung oleh mereka yang menerima. Kalaupun ada kekurangan wajar ya, karena ada keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Tapi upayanya sudah paling maksimal lah ya Pak ya. Saya kira yang sekali lagi yang bisa nilai itu publik ya, orang lain ya. Aku ya. Tapi saya yakin tim di Kementerian Sosial sudah bekerja dengan luar biasa keras lah. Betul. Kayaknya tim di Kementerian Sosial yang menyalurkan bantuan ya Pak, tidurnya kurang Pak. Jadi mata panda semua. Gitu. Ini Pak, anggaran yang tadi kita bahas ya Pak ya. Ini memang larinya semuanya banyaknya ke bantuan ini ya, bantuan ya Pak ya. Ya semuanya bisa dibilang. Ada yang program kartu sembako, bansos sembako, Jabodetabek, bansos tunai, bansos beras, ini yang baru nih dengan ini. Ya ini semua kan memang untuk masyarakat semua. Wah, larinya semuanya ke masyarakat lah ya Pak ya. Untuk internal Kemensos kan hampir nggak ada ya. Kalau dihitung-hitung emang dikit ya Pak ya? Nggak ada ya Pak? Malah nggak ada ya buat Kemensos ya Pak ya? Semuanya buat bantuan? Iya, kalau untuk yang tambahan anggaran itu full semua untuk bantuan. Jadi itu sesuai dengan tanggung jawab kita lah. Dan sejauh ini saya sangat bangga gitu ya dengan pencapaian di Kementerian Sosial. Ini semua sekali lagi karena tim yang ada di Kementerian Sosial rata-rata tuh memang hebat-hebat lah ya. Keren-keren ya Pak ya. Layak diberikan apresiasi dan jempol dong Pak. Jempol. 2 dong jempolnya, jangan 1. Nah, atau mau kaki juga 4. Buka Pak kalau kakinya Pak, biar kelihatan. Tapi yang jelas jempol buat semua tim dari Kementerian Sosial yang sudah berupaya ketika lagi pandemi gini ya Pak ya. Terakhir nih Pak, untuk menutup, ini bener-bener terakhir ya Sobat Sosial, asli ini terakhir beneran pisan terakhir, asli, sumpah terakhir ya. Nah, ada nggak Pak yang mau disampaikan terkait 1 tahun, genap 1 tahun Pak Ari ini menjabat sebagai Menteri Sosial? Mungkin ada juga yang mau disampaikan kepada SDM PKH, Tagana, pokoknya semuanya lah Pak.
the camera is yours, Pak. Oke. Yang pertama, saya berterima kasih sekali atas kerjasama yang sudah setahun ini saya rasakan ya di Kementerian Sosial, baik yang ada di kantor pusat di Jakarta maupun teman-teman di lapangan ya. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak sering bertemu, tapi saya bisa merasakan ya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Kementerian Sosial. Dan ini menurut saya tidak hanya saya sendiri ya, saya juga sampaikan kepada keluarga saya. Saya awalnya surprise tapi lama-lama menjadi kebanggaan ya bahwa saya diterima dengan baik sekali di Kementerian Sosial dan bisa bekerja sama dengan baik sekali dengan teman-teman Kementerian Sosial, dan saya merasakan adanya kepercayaan yang baik. Jadi saya yakin atmosfer bekerja yang seperti ini ya, adanya saling percaya bisa membuat prestasi demi prestasi yang akan ditorehkan oleh tim di Kementerian Sosial lebih banyak lagi. Jadi untuk itu saya terima kasih dan penghargaan sekali untuk seluruh teman-teman di Kementerian Sosial, juga teman-teman petugas-petugas yang ada di lapangan. Kalau tadi Pak Ari udah ngasih jempol ke semua staf Kementerian Sosial, aku Pak ya gantian Pak, jempol buat Pak Ari. Selamat loh Pak 1 tahun Pak genap ya Pak, semoga sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Semoga mind peace tadi apa ya, itu bisa terjaga terus, pokoknya ya yang baik-baik lah buat Pak Ari lah ya. Ini kayaknya emang udah buat semua juga yang baik-baik lah. Buat semua yang nonton, buat Pak Ari, buat pokoknya penonton beranda kali ini, kalau nggak kasih emoticon ini, aku samperin ya satu-satu ya ke rumah ya. Ini biasanya nonton soalnya ribuan Pak, tapi komennya dikit, nggak ada yang ngasih jempol. Aku tuh pengen loh dikasih jempol juga loh. Tadi udah dikasih sama Pak Ari tapi udah cukup ya. Nah Sobat Sosial, untuk mengakhiri perbincangan yang lumayan lumayan seru, bukan lumayan seru sih, seru banget, tapi lumayan sedih untuk ditinggalkan Pak. Aku tuh nggak mau sebenarnya selesai. Ini kalau nggak ada kamera nih, kita ngobrol lagi boleh nggak Pak? Boleh. Boleh bebas ya? Kok, bebas. Nah, ngobrol-ngobrol nanti Agni off air sama Pak Ari, harus Pak Ari pakai baju yang aku kasih. Aku ngasih baju loh Pak. Waduh, apa nih? Kalau Pak Ari dan Kementerian Sosial ngasih bantuan. Asal jangan kesempitan. Enggak dong, aku udah tahu kan, aku bilang aku fans klubnya Pak Ari, jadi aku tahu ukuran baju. Masa sih? Aku tahu ukuran sepatu, aku tahu Pak Ari hobi main basket, aku tahu Pak Ari hobi main motor, gitu Pak. Nih bajunya ya. Siapa sangka, Sobat Sosial, biasanya kan aku ngambilnya dari belakang sini nih, dari kursi. Sekarang aku punya lemari loh. Waduh. Ada lemari ya, Woy, nih keren. dia. Bajunya sama kayak aku nih Sobat Sosial. Keren. Buat Pak Ari nih Pak. Makasih ya. Iya. Akhirnya dapet jempol dari Pak Ari Pak. Thank you. Terharu. Makasih. Dipakai ya Pak ya? Iya dong, makasih ya. Ini didengerin juga Pak, ini ada di YouTube Pak. Ada di YouTube. Oh, ada YouTube ya? Ada dong. Di Linjam Sos Oke. Tadi kan Pak Ari cuma follow Instagramnya doang. Di YouTube di subscribe Pak, atulah. Oke. Buka Pak. Saya lihat ya, boleh ini aku simpan. Kelihatannya ini muat nih. Keren. Yeay. Nanti siapa tahu Sobat Sosial mungkin Linjam Sos Oke. Linjam Sos Oke pakai jempol dong Pak. Oh gitu ya. Kan oke. Kalau gini juga boleh. Nah, Sobat Sosial, aku yakin nanti Pak Ari pasti akan pakai baju ini. Ini jadi kasih tekanan ya, pakai baju ini. Pokoknya nanti misalnya Sobat Sosial lihat Pak Ari pakai baju ini, jangan lupa dengerin podcastnya Beranda. Obrolan seputar PKH dan bencana. Setiap minggu kita akan ngasih narasumber-narasumber yang kece-kece. Mungkin nggak ada yang lebih kece dari Pak Ari sih. Tapi pasti kece lah pokoknya ya. Kece lah pokoknya narasumbernya. Jadi jangan ngomong-ngomong kece itu bahasa jadul loh. Iya ya Pak ya? Jadul banget, zaman saya SMP loh itu. Bahasa gaulnya apa Pak kalau kece Pak? Ya enggak, dulu lucu aja denger orang ngomong kece lagi sekarang. Tapstul pokoknya. Tapi enggak, itu enak juga didengar karena udah lama nggak didengar. Pak Ari kece, Kementerian Sosial kece, Beranda obrolan seputar PKH dan bencana kece, semuanya kece. Jangan lupa di subscribe ya Sobat Sosial, di YouTube Linjam Sos Oke, di Instagram Linjam Sos Oke. Pokoknya semua sosial medianya Linjam Sos itu Linjam Sos Oke Pak. Oke. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen juga, dan mohon ini mah Pak Ari udah datang, di-share ya, di-share ke orang-orang gitu. Nonton nih Pak Ari nih di Beranda atulah ya. Jadi viewers nambah, subscriber nambah, komen nambah. Jadi nanti banyak narasumber-narasumber yang lebih kece lagi datang ke sini gitu ya. Pak Ari terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Terima Sukses kasih ya. udah datang. Sukses buat podcastnya. Amin. Siapa tahu nanti
wawancara di atas menteri siapa lagi? Nggak ada ya? Menteri doang ya? Udah ya? Udah ini udah paling tinggi ya? Nggak ada lagi ya? Ya udahlah ya. Hah, presiden ya? Aduh, susah cuy kalau itu cuy. Pokoknya terima kasih sekali Pak. Pokoknya ini suatu kebanggaan juga buat aku bisa wawancara Pak Ari. Sama-sama. Dan jangan lupa ya Sobat Sosial, tonton terus obrolan seputar PK dan Bencana beranda setiap hari Kamis jam 7 malam. Premiernya jam 7 malam ya, jangan lupa. Ya. Jangan lupa ditonton dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah. Dadah Pak. Kece gitu Pak. Kece dong Pak. Kece. Kece.